dia ni hukuman baru diekspor balik ke negara dia. Jadi kita rakyat Aceh jangan salah-salah faham. Ya, kabar-kabar terbaru seputar pendatang Rohingya. Ternyata banyak sekali penyusup yang masuk atau bersatu kepada sekumpulan para pengungsi, orang-orang yang niatnya ini ngungsi, guys. Jadi di sini ada dua orang yang pada awalnya ini untung ketahuan banget oleh masyarakat di sana. Jadi dua orang ini mencoba untuk memisahkan diri dari para pengungsi yang lainnya, dan polisi langsung menciduk dari dua orang tersebut dan kemudian mengambil 11 orang yang ternyata itu adalah warga Bangladesh, jadi bukan Myanmar. Nah, jadi di sini ada penyusup-penyusup yang sebenarnya bukan pengungsi yang tercampur dengan orang-orang yang tadinya emang mengungsi gitu, guys. Meskipun pada kenyataannya semuanya juga masyarakat Indonesia menolak, mau Bangladesh, mau Myanmar, mau Rohingya ya, yang tergabung kita nolak. Tetapi ternyata yang kita ketahui di sini banyak penyusupnya. Kemarin kita sempat melihat ya anggota UNHCR yang diciduk dan diinterogasi oleh masyarakat. Di sini langsung diusir ya. Pokoknya anggota UNHCR yang manapun itu ke daerah tersebut itu langsung diusir oleh masyarakat. Bahkan di sini mobilnya aja diancam mau dibakar, guys. Sampai segitunya ya. Dikarenakan di sini sudah benar-benar geram sekali masyarakat di sana. Kita aja yang jauh dari Aceh tentunya sangat menolak dan kesal melihatnya. Nah, lalu mengenai adanya penyusup 11 orang yang diamankan polisi untuk diselidiki itu seperti apa? Kita bacakan dulu narasinya ya, biar dikatakan tidak mengada-ngada. Ini ada di artikel dan juga berita resmi di televisi. Di sini, Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelundupan manusia etnis Rohingya dari Bangladesh ke Aceh Besar. 11 orang diantaranya dimintai keterangan sebagai saksi di sini. 11 orang tersebut merupakan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh Besar yang datang pada hari Minggu. Kemudian kecurigaan polisi bermula saat dua pengungsi Rohingya mencoba untuk memisahkan diri dari rombongan yang telah mendarat di pesisir Aceh Besar. Nah, kemudian kedua orang tersebut berhasil dihalau warga dan disuruh untuk masuk ke dalam rombongan. Jadi warga di sini benar-benar detail ya, sampai ketat seperti itu penjagaan dari masyarakat di sana. Saat diperiksa polisi, keduanya kedapatan membawa HP dan diketahui mereka berperan sebagai nahkoda kapal dan pengendali arah. Polisi mengungkapkan dari ponsel kedua orang ini ditemukan video seperti transaksi uang saat hendak berangkat ke Indonesia dari Bangladesh. Dari HP tersebut sempat kita lihat, kata polisi ya, seperti menyerahkan uang atau transaksi, tapi kita gali kembali dan dalami dan kita gunakan translate bahasa untuk interogasi saksi lainnya, guys. Jadi di sini sudah jelas ya, banyak kejahatan menjadi sarang kejahatan di balik adanya para pendatang Rohingya ini. Ya, ini khususnya kepada imigrasi. Orang ini bukan urusan Satpol PP, bukan urusan masyarakat, bukan urusan di kantor bupati. Ini bukan. Ini urusan imigrasi bersama kepolisian membawa cek semua dokumen. Apabila tidak ada, maka rakyat ini daripada Bangladesh ataupun Myanmar, dia kena menjalani hukuman. Sebagaimana sewaktu rakyat Indonesia yang berangkat ke Malaysia tidak ada dokumen, maka dia harus menjalani hukuman. Sesudah dia ni hukuman baru diekspor balik ke negara dia. Jadi kita rakyat Aceh jangan salah-salah faham. Ini urusan pemerintah ni. Nah, dan pihak imigrasi harus punya tempat. Imigrasi bukannya saja dia buat pasport, job pasport. Ini pendatang. Ini pendatang. Jadi harus pandai-pandai. Orang dalam pemerintahan macam mana yang harus ditangani. Jangan sampai masyarakat Aceh nanti lain berbicara. Dunia yang melihat salah rakyat Aceh. Padahal sebagian masyarakat dia kurang paham. Jadi pihak pemerintah harus mengetahui yang sebenarnya seluk-beluk cara. Ya, ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum.
Kemudian di sini juga ya, Rohingya ini sudah sampai di kota Pekanbaru. Ada sekitar 30 orang Rohingya guys, terkatung-katung di jalanan. Ya, lihat nih komentarnya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang ngantar dia ke Pekanbaru? Apa balasan netizen lainnya? Aladin, apakah di Pekanbaru tidak ada petugas imigrasi ya? Kita lihat komentar jawaban balasan. Pada tidur, makanya lolos Rohingya. Jadi ini ya yang ada di Kompas mengenai 11 orang yang sudah diselidiki sebagai saksi yang mencoba mau kabur karena kedapatan di ponselnya ada transaksi gitu guys, yang mencoba untuk memisahkan diri. Untungnya di sini polisi dan masyarakat ini benar-benar detail banget ya, benar-benar ketat penjagaannya. Jadi di sini polisi nggak diam aja teman-teman, polisi juga sibuk sebenarnya, mereka juga kesel nih sama satu suara dengan masyarakat guys. Nah di sini juga ada 13 pengungsi Rohingya terlantar di pinggir jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Ini jauh ya turunnya sampai ke Pekanbaru juga. Jadi awas tuh yang kabur-kabur harus benar-benar diperhatikan. Karena di sini yang harus benar-benar menjaga ketat juga dari masyarakat juga ya. Karena kalau masyarakat di daerah sekitar kan tahu nih, ini orang area situ apa bukan, jadi bisa menjaga. Kalau polisi kan pasti nggak kenal ya dengan orang yang ada di wilayah itu, kampung itu. Takutnya ada orang yang dikira itu adalah warga sini, tapi ternyata itu orang yang mau mencoba kabur. Nah ini juga yang harus benar-benar diperhatikan sih emang. Di sini juga warga Gayo sebenarnya sudah demo teman-teman, menolak ya. Di mana-mana ini sudah menolak jelas, tetapi dari pemerintah jawabannya seperti ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam yaitu Mahfud MD mengungkapkan pemerintah Indonesia berhak mengusir para pengungsi Rohingya yang kini terus bertambah masuk ke wilayah NKRI. Namun ia menekankan di sini karena konstitusi Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menganut prinsip diplomasi kemanusiaan, maka kebijakan untuk mengusir para pengungsi dari Rohingya itu hingga kini tidak dilakukan dan malah ditampung katanya. Dari Menteri Luar Negeri yaitu Retno Marsudi, dia sedang mengusahakan untuk berbincang-bincang ataupun berkoordinasi dengan pihak UNHCR dan juga PBB teman-teman, karena dia satu suara dengan masyarakat Indonesia yang emang sangat menolak dengan kedatangan para pengungsi Rohingya ini. Ini kan tetap ya dari pemerintah ini, Mahfud MD kukuh gitu ya, bahwa kita tidak bisa menolak karena faktor kemanusiaan, meskipun gitu ya, meskipun kita tidak menandatangani perjanjian dengan UNHCR PBB. Padahal kalau misalnya diperlihatkan ke pemerintah mengenai fakta dan data di lapangan, dengan adanya kedatangan pengungsi dari UNHCR ini dikarenakan keinginan UNHCR, maka di sini banyak sekali sarang kejahatan yang mulai terkuak ya, banyak calo, banyak agen, bahkan ada juga yang awalnya mau ke Malaysia tapi ternyata terkatung-katung 19 hari di perairan kemudian langsung ke Indonesia. Nah seperti itu ada agen-agen ataupun kayaknya sih orang-orang yang memanfaatkan keadaan ini, sehingga ini perlu diselidiki dan dijelaskan pada pemerintah. Bukan berarti kita tidak mau menerima para pengungsi ini dan sekarang baru ketahuan. Bisa saja tuh tahun-tahun yang dulu itu ada orang-orang yang diselundupkan yang kemudian itu lolos sehingga sampai kayak di Sidoarjo tuh sudah 9 tahun mereka menetap di Indonesia. Ini harus dipertanyakan kepada pemerintah dan UNHCR untuk mempertimbangkan kembali agar sesegera mungkin jangan berpikir ataupun menjawab soal faktor kemanusiaan, tetapi banyak di Indonesia sendiri yang harus dimanusiakan gitu ya guys. Karena banyak sekali nih fasilitas warga kayak tambak juga itu rusak karena dipakai mandi ataupun BAB, sehingga tambak misalnya tambak ikan ini terus mereka ini si ikan-ikannya ini makanan kotoran ya, makan kotoran manusia. Kemudian orang yang biasanya nyari supplier di tempat itu untuk makan di restoran ya buat produksi lauknya gitu ya, buat pesen lauknya, lauk pauk ikannya di situ, itu nanti akan jijik, akan membatalkan berlangganan di supplier tersebut. Nah itu yang bisa menyebabkan masalah. Apalagi di Aceh sendiri itu kan mau tahun baru katanya sebagai tempat wisata dan dekat dengan wisata kuliner, sehingga mereka ini para pendatang gelap ini jorok berada di sana, ini mengganggu pariwisata yang ada di sana. Nah masalah-masalah ini memang harus benar-benar disampaikan oleh orang-orang yang pintar dan suaranya didengar, karena sulit. Apakah harus ke DPR atau harus demo semuanya atau harus kayak gimana?
ini emang sulit. Yang pasti kita selalu menggaungkan mengenai penolakan para pengungsi Rohingya ini ya. Dan untuk orang-orang yang mau sosokan untuk menampung mereka, ya tampung aja, jangan sampai menyusahkan masyarakat yang ada di wilayah Aceh yang justru menolak kedatangan mereka, guys. Oke, mungkin itu saja ya yang kita bahas di kesempatan video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.